Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Archimandrit Romo Daniel Piantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari Injil Yohanes. Yang lalu kita sudah sampai pada Yohanes pasal 11 ayat yang ke-40. Sekarang adalah Injil Yohanes pasalnya 11. Kita mulai ayat 41 dan kita lihat nanti waktunya bagaimana. Karena ini ada 57 ayat. Kalau bisa sampai 57 ayat ya kita selesaikan, kalau enggak ya kita berhenti di mana cukup waktunya. Ini adalah pelajaran chapter yang ke-61. Injil Yohanes chapter 61 dari Yohanes 11 ayat 41 dan seterusnya. Mari kita baca mulai 41, kita baca sampai 44 dulu. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi. Ya, terima kasih. Maka mereka mengangkat batu itu. Batu apa? Batu besar yang menutupi pintu gua yang dijadikan kuburan itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Doa ini bukan doa permohonan. Permohonan supaya Yesus diberi kuasa. Dan dengan kuasa itu, dia lalu membangkitkan orang. Seperti banyak dipaksakan oleh para apologet Muslim yang mengatakan bahwa Yesus itu menyembuhkan, melakukan mujizat dengan izin Allah. Dalam Alkitab tidak ada kata-kata itu, izin Allah itu tidak ada. Dia melakukan dengan otoritasnya sendiri, karena apa yang dilakukan, apa yang miliknya dia itu adalah miliknya Bapa juga, termasuk kuasa yang dimiliki adalah kuasa yang dimiliki oleh Bapa. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat 10. Dan segala milikku adalah milikmu, Segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. dan milikmu adalah milikku. Ya, milik apa saja yang Bapa punya, termasuk kuasa. Itu juga miliknya Yesus. Maka Yesus tidak usah minta. Anda harus minta untuk diberi kuasa itu, atau harus minta izin untuk membangkitkan orang mati. Oleh karena itu doa ini bukan doa minta izin supaya diizinkan membangkitkan orang mati. Bukan doa supaya dia diberi kuasa itu, tapi doa ucapan syukur. Syukur bahwa Allah menyatakan kuasanya melalui dirinya sebagai penyataan dirinya sebagai Mesias yang diurapi itu. Maka dikatakan, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Padahal kejadiannya belum terjadi, orangnya belum bangkit. Bagaimana dia mengatakan, engkau telah mendengar aku. Menunjukkan bahwa apapun yang Yesus akan lakukan itu telah disediakan oleh Allah, termasuk kuasa telah ada pada dirinya. Ayat yang ke-42, Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku.
Ya karena Yesus itu firman-Nya Allah, tidak ada interupsi dalam relasi antara Allah dengan firman-Nya. Seperti tidak ada interupsi antara relasi saya dengan kata-kata saya ini. Karena kata-kata saya itu ada dalam diri saya. Kalau tidak terucapkan, wujudnya pikiran. Nah, pikiran saya itu selalu bergerak, bekerja, melakukan aktivitas di dalam otak saya terus-terusan tanpa ada interupsi. Demikianlah firman-Nya Allah itu. Tidak ada gap antara Kristus dengan Allah, sehingga dengan demikian Allah selalu mendengarkan dia. Kecuali pada waktu di Taman Getsemani. Bukan karena Allah tidak mendengarkan dia, tetapi karena itu waktunya dia harus masuk ke dalam alam kematian itu sendiri. Dia harus menanggung kesengsaraan itu sendiri. Makanya dia mengatakan juga di dalam sehingga seolah-olah Allah tidak mendengarkan suaranya dia. Tetapi kalau kita baca di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 53. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Gitu. Jadi kalau dia mau, dia berseru, ya didengarkan. Seolah-olah doanya tidak didengarkan di zaman Getsemani itu karena dia memang harus melewati penderitaan itu, melewati salib itu agar dapat masuk ke alam maut. Dan dengan matinya menunjukkan ketaatannya, agar dengan itu dia, seperti yang dikatakan dalam Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, matinya di kayu salib itu menunjukkan ketaatannya yang mutlak. Sehingga dengan ketaatan itu, di atas salib itu, dia mengalahkan kodrat ketidaktaatan yang sudah menempel pada manusia akibat kejatuhan, sehingga ketidaktaatan itu dikalahkan, sehingga dosa yang intinya ketidaktaatan itu dikalahkan. Makanya dia tidak minta supaya dikirimkan malaikat ini, karena kalau begitu ngapain? Diangkat tapi akhirnya penyaliban tidak terjadi. Dan juga seolah-olah dia tidak dengar karena dia memang harus masuk ke dalam alam kematian, alam kubur. Karena dengan masuknya ke dalam alam kubur, dia mengalahkan penguasa kematian, yaitu iblis itu sendiri. Kita baca dalam Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Ya, firman Allah menjadi sama dengan kita. Dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Mendapat bagian dalam keadaan kita sepenuhnya, seutuhnya, secara total. Dia betul-betul manusia seperti kita. Terus? Supaya oleh kematiannya, sehingga dengan menjadi seperti kita, dia bisa mati. Sebab kalau wujudnya masih Allah, hanya menunjukkan ke Allahnya, ya tidak bisa mati. Allah tidak bisa mati kan? Maka dalam wujud manusia, dalam keadaan sebagai manusia, Sang Firman yang tidak bisa mati itu tanpa mati merasakan kematian di dalam kodrat kemanusiaannya. Oleh karena itu dalam gedung gereja Ortodoks dikatakan Yesus itu mati tanpa mati. Yesus itu menderita tanpa merasakan derita. Yang mati ya maksudnya kodrat kemanusiaannya, sedang kodrat ilahinya ya tidak mati, tetap tinggal di situ. Nah, kalau dia minta waktu seperti yang dikatakan dalam ayat 53 itu, baca lagi. Matius 26 ayat 53. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Pasti didengar, karena Bapak selalu dengar. Tapi dia tidak minta karena memang ada tujuan di mana dia dibiarkan begitu, agar menanggung derita, agar mengalahkan ketidaktaatan, yaitu mengalahkan dosa, dan agar mengalahkan iblis dengan masuk ke alam maut. Maka baca lagi di dalam Ibrani 2:14 tadi. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Nah, kalau dia mal didengarkan lalu minta malaikat datang, dia nggak jadi mati, nggak jadi masuk alam maut, maka keselamatan nggak terjadi kalau gitu.
Dia harus mengalahkan inti dosa, yaitu ketidaktaatan. Dia harus mengalahkan penguasa kegelapan, kuasa iblis yang menjadi sumber kematian karena tipuannya itu melalui penguburannya. Maka ketika dia mengatakan bahwa di dalam ayat pasal Yohanes pasal 11 ayat yang ke-42 tadi, engkau selalu mendengarkan aku. Itu tidak bertentangan dengan fakta bahwa waktu dia di Getsemani seolah-olah tidak didengar, karena Yesus menjelaskan, dia bisa saja minta supaya dikirimkan malaikat, sehingga hal yang terjadi di Getsemani itu tidak terjadi. Tapi dia tidak lakukan memang karena ada tujuan. Tujuannya untuk dapat mengalami kematian dan masuk ke dalam alam maut, sehingga maut bisa dikalahkan melalui kebangkitan dari tubuh kemanusiaannya itu. Jadi Yesus tetap didengarkan. Coba kita baca di dalam Ibrani. Ibrani pasal 5, coba ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan retap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Ya. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis. Di mana? Ya, di Taman Getsemani itu. Dan keluhan kepada Dia. Ya. Yang sanggup menyelamatkan dia dari maut, bukan langsung waktu itu. Dia harus masuk dulu. Dan karena kesalnya ia telah didengarkan, baru tugasnya selesai, dia lepaskan dari maut, dilepaskan dari maut dengan jalan bangkit dari antara orang mati. Ada seorang apologis dari kalangan Ahmadiyah menggunakan ayat ini mengatakan Yesus tidak disalib karena dikatakan diselamatkan dari maut. Diselamatkan dari maut tidak langsung berarti diselamat dari mati, tidak mengalami mati. Diselamatkan karena dia masuk ke dalam alam kematian, tetapi alam kematian tidak bisa mencengkeram dia dalam kuasanya, dan akhirnya bangkit dari kematian. Itu artinya dia diselamatkan, dia lepas dari kematian itu, sebagaimana yang dikatakan dalam Roma 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Maut tidak berkuasa lagi atas dia, itulah artinya dia dilepaskan dari kematian. Berarti Allah juga mendengarkan dia. Dalam situasi yang kelihatannya dia dibiarkan. Dalam situasi yang kelihatannya dia mengeluh, dia menderita luar biasa. Itu memang dibiarkan, ada tujuan. Dan akhirnya setelah selesai, kelihatan tujuannya itu apa. Ternyata Allah tetap mendengarkan Yesus. Dan dia tidak pernah tidak mendengarkan Yesus. Karena tidak ada gap, tidak ada jurang pemisah, tidak ada keterpisahan antara Allah dan sabdanya, sehingga Yesus mengatakan dalam ayat Yohanes pasal 11:42 ini, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkanku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakan doa ucapan syukur itu. Mengatakan doa itu supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Supaya mereka percaya bahwa Yesus menyatakan kuasa ini adalah kuasa yang dari Bapa yang mengalir kepada dirinya untuk membuktikan dia adalah yang diutus Allah. Dia adalah Mesias itu. Jadi tindakan Yesus itu untuk menyatakan siapa dia, untuk menyatakan kehendak Allah dalam dirinya, mewahyukan Allah di dalam dirinya, bahwa dialah Mesias yang diutus itu. Dialah firman Allah yang turut diutus dari surga turun ke bumi itu. Ayat yang ke-43.
Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Suara keras ini merupakan contoh yang akan terjadi nanti pada akhir zaman, ketika dia akan memanggil semua orang mati yang dalam kuburan dengan suaranya, yang dicontohkan dengan dia memanggil Lazarus yang dari kuburan itu keluar. Kita baca di dalam Yohanes pasal 5 ayat 25. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah." Nah, orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah. Suara keras memanggil mereka keluar. Terus? Dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Nah, mereka yang mendengarnya akan hidup. Ayat 27 dan 28. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Ya, ia adalah anak manusia, artinya ia adalah Mesias. Maka Mesias berkuasa sebagai yang diberi segala kuasa di surga dan di bumi, mempunyai kuasa untuk menghakimi. Jadi gelar anak manusia untuk Kristus di dalam Injil ini menunjuk kepada penglihatan Nabi Daniel tentang yang serupa anak manusia yang datang kepada yang lanjut usia, dan itu adalah penglihatan tentang Mesias yang punya kuasa ini. Ya, terus? Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba, bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Nah, suara yang mana? Suara seperti yang diserukan kepada Lazarus ini. Semua orang yang dalam kuburan akan mendengarkan suaranya. Terus? Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Nah, mereka yang berbuat baik akibat imannya kepada Kristus, berbuat baik sebagai buah Roh Kudus, bukan berbuat baik pada dirinya sendiri sebagai pengumpulan amal, bukan. Berbuat baik sebagai buah daripada iman kepada Kristus, berbuat baik sebagai buah dari Roh Kudus yang bekerja di dalam dirinya. Dan setelah mereka yang berbuat baik karena Kristus, ya, ketika mendengar suara seruan Kristus ini, maka kuburan akan terbelah dan mereka akan keluar dan dihidupkan dalam kemuliaan. Terus, Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. ya, sebaliknya mereka yang tidak mengikuti Kristus, hidup dalam kejahatan, mereka akan dihukum, dan itu diprabayangkan dalam panggilan Kristus kepada Lazarus ini. Lazarus, marilah keluar. Dengan melakukan ini, secara rohani, setelah kita bahas dalam pasal chapter 60, di mana Kristus marah kepada alam kematian, dan dengan Lazarus dipanggil dan dia keluar, dia sudah menjebol benteng alam kematian itu yang nanti dimasukinya pada waktu dia mati sendiri. Untuk apa? Penguasanya dikalahkan. Terjadi pertarungan antara Kristus dengan penguasa alam maut, yaitu iblis. Berarti Yesus mulai merangsek ke dalam wilayah alam maut. Karena inilah Minggu Lazarus, kalau dalam gereja Ortodoks diperingati sebagai Sabtu Lazarus. Esok paginya sudah mulai Minggu Palem, yaitu Minggu Pekan Sengsara. Sampai berakhir nanti sampai Minggu Paskah, kemenangan Kristus secara total atas kematian. Ini awal dari kemenangannya, di mana tembok alam maut itu dihancurkan dengan dikeluarkannya Lazarus dari alam kematian itu, dan alam kematian tidak dapat merenggut kembali Lazarus untuk masuk ke dalam alam kuburan itu pada saat itu. Terus ayat 44. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Oke. Orang yang mati, yang telah mati itu datang keluar. Ini mujizat yang luar biasa. Kan dikatakan adiknya oleh saudaranya,
sudah busuk, sudah bau, dan ini bisa hidup lagi. Coba kita baca ayat 39. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Ya. Jadi ini betul-betul mujizat. Orang yang sudah berbau, sudah busuk, bisa bangkit keluar, datang dari kuburan. Nah, itu juga memprabayangkan bahwa kita yang jadi tanah nanti pun akan bisa dibangkitkan. Nah, modelnya gimana kebangkitan itu? Itu digambarkan dengan kebangkitan Israel di dalam Yehezkiel pasal 37. Coba kita baca. Ayatnya yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Jadi biar tulang kita terserak-serak karena mungkin kecelakaan ke kapal terbang. Ada yang satu tulangnya jatuhnya di Bali, ada aja tulangnya jatuh di Pulau Jawa. Pada saat suara anak Allah itu mengatakan, "Keluarlah, bangkitlah." Pada saat itu pula tulang jari akan bertemu dengan tulang jari, tulang kaki bertemu dengan tulang kaki, tulang tangan bertemu dengan tulang. Semua akan dikumpul, akhirnya membentuk kerangka tubuh. Nah, kalau yang dibakar gimana, Saudara Mayas? Yang dibakar dibolehkan jadi tulang dulu. Setelah boleh jadi tulang, dikumpulkan lagi. Loh, kalau gitu dibakar nggak apa-apa. Loh, bukan itu masalahnya. Kan tanya kalau dibakar gimana? Kalau di dalam gereja Ortodoks dilarang membakar tubuh, membakar mayat, itu bukan karena Allah tidak dapat membangkitkan. Apapun yang mati dimanapun nanti bisa dibangkitkan. Coba kita baca dalam Wahyu 20 ayat 11. Coba. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lah lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Terus? Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Terus? Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Nah, dari mati tenggelam di laut, itu pun akan diserahkan keluar. Dimakan ikan hiu, apa saja. Keluar di situ. Terus, laut dan kerajaan maut ya yang di kuburan. Kerajaan maut ya semua orang yang mati akhirnya. Nah, apapun bentuknya termasuk orang yang dibakar. Berarti kalau begitu bukan kita melarang bukan karena Allah tidak dapat membangkitkan, tetapi itu adalah merupakan posisi teologi. Karena kematian itu di dalam ajaran Alkitab itu bukan merupakan sesuatu yang natural, itu akibat kejatuhan. Kelapuan itu juga akibat kejatuhan. Padahal tujuan Allah menciptakan manusia itu utuh tubuh dan rohnya mengalami keabadian. Nah, jadi kehancuran tubuh, busuk dan lain-lain itu adalah akibat kejatuhan. Dan tubuh ini setelah dikubur sejarahnya belum selesai. Karena apa? Karena itu nanti akan dibangkitkan. Mereka yang di kuburan akan dibangkitkan. Oleh karena itu, karena tubuh ini bukan dimaksudkan untuk hancur, tetapi untuk ikut mulia bersama rohnya yang dimuliakan, maka jangan kita merusak tubuh itu, biarkan utuh. Kalau memang rusak karena akibat dosa, yaitu itu maka ada dosa, tapi kita tidak usah ikut berpartisipasi dengan dosa. Oleh karena itu kita umat Ortodoks, kita dalam gereja Ortodoks, kita tidak mengizinkan orang mati dibakar atas dasar keyakinan teologis, bukan atas perhitungan sosial. Romo, kalau tanahnya sudah tidak banyak, nggak cukup untuk ngubur gimana? Lo ada caranya kok di Yunani itu ya, di monasteri yang tanahnya di biara yang tanahnya tidak cukup banyak. Biasanya orangnya dikubur dulu. Sudah 2 atau 3 tahun
dagingnya mengelupas, habis tinggal tulang, maka kuburannya digali lagi, tulang-tulangnya dikumpulkan, dibersihkan, dimasukkan ke dalam guci, disimpan dalam guci. Jadi ada gudang untuk menyimpan tulang-tulang orang mati ini. Tempat penyimpanan daripada tulang-tulang orang mati ini. Sehingga dengan demikian tanahnya bisa digunakan lagi. Kenapa harus dibakar? Kalau bisa dilakukan seperti itu. Ya. Jadi kalau begitu kita lihat di sini orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan. Ini ada apologisme selain mengatakan orang Kristen itu tidak mengikuti ajaran kitab sucinya sendiri. Yesus saja mati di kafani. Ini Lazarus mati juga dengan kain kafan. Yang melakukan itu kan orang Islam yang kalau mati di kafan. Orang Kristen kan enggak. Dimasukkan ke dalam peti. Betulkah itu tidak alkitabiah? Mari kita baca Kejadian. Nah, kita di gereja Ortodoks, kita beri kafan dalam wujud jubah, dijubahi dia mati ya. Tapi juga mengikuti apa yang dikatakan di dalam Kejadian pasal 50 ayat 26. Kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun, mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Ditaruh dalam peti mati. Jadi tidak ada yang dilanggar orang Kristen yang mau matinya mau dibungkus seperti orang Ortodoks dengan jubah sebagai pengganti kafan. Atau dimasukkan peti. Nah kalau orang Ortodoks ya dibungkus ya dimasukkan peti dua-duanya. Jadi tidak ada yang dilanggar secara Alkitab. Karena Alkitab juga mengajarkan orang mati dimasukkan ke dalam peti. Ya. Makanya saudara harus tahu Alkitab dengan detail. Jangan hanya satu ayat terus ya mendengarkan orang luar yang tidak beriman kepada Alkitab. Ya kalau membaca Alkitab tujuannya untuk menjatuhkan iman orang Kristen. Orang Kristen harus lebih banyak baca Alkitab. Sebab Alkitab kita sudah banyak diobok-obok oleh orang luar. Dan kita harus tahu Alkitab kita dengan baik. Ya. Jadi Alkitab juga mengajar tentang orang dikubur dengan menggunakan peti di samping dikafani. Ya. Kita lanjutkan. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Jadi beda dengan kain kafannya orang Islam. Kain kafan orang Islam kan dari kepala sampai kaki jadi satu kainnya. Itu enggak. Kain untuk tubuh lain, nanti kata kain untuk kepala, kain tutup sebagai apa itu? Sebagai kain peluh untuk ini beda, terpisah. Jadi itu pun orang Islam pun kalau mereka mengatakan mengikuti ajaran Yesus, mereka juga tidak mengikuti ajaran Yesus karena Yesus tidak dikapani seperti Islam dikapani. Cara mengapaninya beda. Terpisah antara kapan di kepala dengan kapan di tubuh. Dan mereka para apologis itu tidak lebih benar secara Alkitab dengan mengatakan kami yang mengikuti. Enggak, kamu juga enggak mengikuti. Sebab kalau mengikuti ada kain kafannya bagian bawah, ada kain peluhnya bagian atas. Dan ada yang dimasukkan peti. Jadi tidak ada yang dilanggar dalam kitab suci. Ya. Terus kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Akhirnya dilepaskan kainnya, dia hidup. Kita baca ayat 45. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Oke. Kita lihat tadi karena orang kematian banyak orang yang menangis kan yang dalam pelajaran kitab chapter 60 kita telah jelaskan. Nah, mereka melihat apa yang terjadi. Banyak di antara orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri. Jadi ini bukan kata orang, katanya enggak.
Mereka menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus. Ya, tidak ada nabi yang dapat membangkitkan orang mati kan. Siapapun mengaku nabi terakhir, nabi paling besar, nabi apa, tapi tidak punya kuasa ini. Yesus punya kuasa ini, dan itu disaksikan orang. Inilah yang merupakan konfirmasi dirinya sebagai Mesias yang dapat membangkitkan orang mati. Sehingga orang-orang Yahudi ketika melihat ini, melihat konfirmasi bukti, Yesus bukan hanya ngomong berteori, tetapi membuktikan mereka jadi percaya. Ayat 46. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Ya, tetapi dia namanya orang ya, hatinya lain-lain. Ada yang dapat diyakinkan, ada yang tidak. Dan ini bukti ini ada yang tidak, orang yang tidak diyakinkan dengan peristiwa itu. Sehingga mereka lapor kepada orang-orang Farisi, para pemimpin agama yang ada pada waktu itu, apa yang terjadi. Dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Melaporkan bukan untuk bersaksi, melaporkan untuk mengadukan. Dia berbuat sesuatu yang mungkin membuat orang tersesat gitu mungkin. Ayat 47. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Akhirnya kalau dengan mulut saja mereka bisa berargumentasi, tapi dengan mujizat mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang bisa kita buat? Ini bukti yang paling kuat yang tidak bisa dibantah. Di depan orang yang menyaksikan, orang mati yang sudah busuk bisa bangkit, bisa berjalan lagi. Mau dilawan apa lagi gitu. Ya, tapi biarpun orang melihat mujizat, kalau hatinya sudah tertutup, ya nggak bisa percaya. Makanya mujizat itu bukan kriteria, tetapi kriteria kebenaran mujizat itu hanya menyungguhkan bahwa Yesus memang diutus Bapa. Sebagai firman yang diutus dari surga turun ke bumi. Cuma itu saja sebenarnya. Nah, orang itu percaya atau tidak, itu terserah hatinya, mau percaya atau tidak. Kadang kita diberi kebebasan untuk memilih. Kita baca Wahyu pasal 22, ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan, yaitu keselamatan. Ya ternyata karena itu tawaran, barang siapa yang mau, ada yang tidak mau ternyata. Ini orang Farisi tidak mau. Dia malah berusaha untuk menghentikan apa yang dilakukan oleh Yesus. Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Loh, kenapa kamu tidak percaya kalau mereka tahu, kamu tahu bahwa dia membuat mujizat? Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar, pada tahun itu berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa. Dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Intinya apa? Intinya bunuh saja dia gitu. Bungkam saja. Lenyapkan saja supaya tidak ada bisa berbuat apa-apa. Tapi dikatakan ayat 31, hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat. Nah, ternyata tanpa sadar mulutnya dipakai Tuhan. Untuk menubuatkan apa? Bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Yesus untuk mati untuk orang-orang berdosa. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Bisa maksudnya bangsa Israel yang dalam diaspora, bisa juga maksudnya orang-orang percaya yang akan dijumpai di seluruh bangsa yang percaya kepada Yesus. Ayat 53, mulai dari itu mereka sepakat
untuk membunuh Yesus. Ternyata mukjizat tidak meneguhkan iman semua orang. Mukjizat itu hanya untuk menegaskan Yesus memang Mesias itu. Nah, kamu terima atau tidak? Dikatakan kita barang siapa mau. Kalau kamu mau, kamu diselamatkan. Kalau kamu tidak, ya celaka. Celaka yang kamu terima sendiri. Ayat 54. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Ya. Sudah mulai masuk pada masa sengsara kan ini. Maka udah dia sudah selesai tugasnya untuk mengajar, untuk memberitakan kebenaran, sudah selesai. Nah, sekarang tugasnya adalah untuk menjadi penebus nanti pada pasal-pasal sebelumnya di mana dia akan mati disalib. Maka dia berhenti tidak mengajar, dia tinggal di padang gurun. Ayat 55. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Dengan benar kan? Pada waktu itu hari raya Paskah sudah dekat. Makanya kalau di gereja Ortodoks ini diperingati sebagai Sabtu Lazarus untuk masuk esok paginya Minggu Palem, di mana Yesus masuk di Yerusalem. Terus, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Okay. Karena ada 3 upacara atau perayaan yang harus dilakukan di Bait Allah. Jadi, coba kita baca dalam Keluaran pasal yang ke-23 ayat 14. 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku. Kata perayaan ini dalam bahasa Ibraninya Hag. Yang kata Hag itu sama dengan bahasa Arabnya Hajj. Jadi kalau orang Islam naik haji pada waktu musim haji dan umroh, di Alkitab naik hajinya, hajnya ada 3 kali. Apa itu? Ayat 18, ayat 15. Hari raya roti tidak beragi. Ya, sehari sesudah Paskah. Makanya mereka datang ke Yerusalem. Karena mereka harus melakukan hak. Terus? Haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang telah kuperintahkan kepadamu. Mereka harus makan roti tidak beragi di sana, di Yerusalem. Terus? Pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib, sebab dalam bulan itulah engkau keluar dari Mesir. Tetapi janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Dia harus bawa korban, maka ada korban di sana. Terus? Kau peliharalah juga hari raya menuai. Hari raya menuai atau? Yakni menuai buah bungaran. Itulah hari raya 7 minggu atau hari raya Pentakosta. Makanya pada hari Pentakosta di dalam Kisah Rasul pasal 2 banyak orang berkumpul karena itu sedang masanya haji. Yang kedua, ya, hak. Terus? Dari hasil usahamu menabur di ladang. Demikian juga hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun. Ya. Jadi berarti adalah pengumpulan hasil. Itulah 3 kali hari raya di mana mereka harus merayakannya di Yerusalem, di mana mereka datang. Itulah sebabnya pada waktu itu banyak orang. Terus 17 dari Keluaran 23. 3 kali setahun semua orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhanmu Tuhan. Iya. 3 kali setahun semua orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhanmu Yahweh. Di mana? Di Bait Allah. Makanya kembali kepada Yohanes pasal 11 ini ayat yang ke 55. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah. Ayat 56. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam Bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Ya, mereka berpikir, nama Yesus sudah terkenal di mana-mana. Orang mungkin mengharapkan di tempat ramai itu dia akan berbuat mukjizat. Terus?
Sementara itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya, agar mereka dapat menangkap dia. Yesus perlu untuk menyembunyikan diri dulu sebelum waktunya tiba dia ditangkap. Makanya mereka tidak tahu di mana dia berada. Hanya ketika setelah tiba waktunya, dia menyatakan dirinya dan dia ditangkap pada waktu di Taman Getsemane. Saudara, saya kira itulah yang dapat kita pelajari untuk hari ini. Kita sudah selesai Yohanes pasal 11. Nanti kita lanjutkan dengan Yohanes pasal 12. Tuhan berkati. Shalom. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.